Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari surat pertama Petrus yang merupakan salah satu surat umum gerejawi dalam perjanjian baru. Kita telah sampai dalam pasal yang kedua, ayat 11 sampai 17. Hari ini kita akan melihat sikap orang percaya terhadap para penguasa dan sikap orang percaya terhadap hukum manusia, apa yang akan dia lakukan sebagai pendatang dan orang asing. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, para pelayan Tuhan, Saudara Faiz Fuad dan Saudara Ishak Elia. Selamat datang para hamba Terima kasih. kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Jumpa lagi para hamba Tuhan. Terima kasih. Saya akan membaca beberapa ayat mulai dari ayat yang ke-11 dan kemudian kembali untuk memulai sesi tanya dengan Dr. Faiz. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah dan hormatilah raja. Dr. Faiz, ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Para perantau dan orang buangan harus menjauhi hawa nafsu daging. Ya. Silakan. Izinkan saya mengingatkan para pemirsa bahwa Rasul Petrus menulis kepada orang-orang percaya Yahudi yang tersebar di daerah non-Yahudi, di pengasingan dan jauh dari rumah mereka yang beroleh atribut tambahan sebagai orang buangan ketika mereka percaya kepada Kristus. Jadi mereka menjadi orang buangan dalam dua cara, orang buangan dari negara mereka dan orang buangan di antara saudara Yahudi mereka. Orang buangan berarti bahwa ia adalah orang asing dan orang perantau berarti saya orang asing dan juga tidak akan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Hanya beberapa hari dan saya akan pergi atau izinkan saya katakan orang buangan adalah orang yang tidak memiliki rumah di sini. Dan orang perantau adalah orang yang memiliki rumah di tempat lain. Iya. Dan dengan sifat ini bagi orang beriman saya mendesak Anda sebagai orang perantau dan orang buangan, semua orang beriman yang menetap di padang gurun karena mereka bukan dari sini tapi memiliki rumah di tempat lain. Tempat lain itu bukan di bumi ini, melainkan di surga, sebagaimana Rasul Petrus menyapa mereka sebagai perantau dan orang buangan, khususnya mereka ditindas dan dianiaya. Jadi ketika seorang menjadi perantau dan orang buangan, khususnya mereka ditindas dan dianiaya. Jadi ketika seorang menjadi perantau dan orang buangan, iblis dapat menggodanya dengan berkata, "Mengapa ini terjadi padamu perindasan itu?" Maka iblis menemukan kesempatan yang baik untuk merayunya agar jatuh ke dalam hawa nafsu daging. Namun, Rasul Petrus dalam ayat ini mengatakan bahwa pembuangan dan orang tertindas dalam keadaan sulit dan penderitaan bukanlah pembenaran untuk jatuh ke dalam hawa nafsu daging dengan dalih bahwa keadaan saya begitu sulit. Mungkin iblis berkata kepada Yusuf Saya tidak ketika punya dia alasan. berada di Mesir, "Siapakah Allahmu yang kau takuti dan tidak ingin buatnya marah supaya kau tidak berbuat jahat? Apakah Allahmu mampu
memenuhi mimpi yang kau mimpikan? Mengapa Allahmu tidak melindungimu ketika kau kehilangan ayahmu dan rumah ayahmu? Tetapi apakah pembuangan dan penindasan ini merupakan alasan bagi Yusuf untuk melakukan hawa nafsu daging? Apakah Daniel di Babel ketika iblis berkata kepadanya, "Di manakah Allahmu? Jika Allah menyertai engkau, mengapa semua ini terjadi kepadamu?" Apakah itu pembenaran bagi Daniel untuk terjun ke dalam hawa nafsu daging? Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Saya dikatakan bahwa nada yang ingin tekankan Petrus adalah bahwa pembuangan, keadaan sulit, disingkirkan, ditindas, dan di bawah tekanan sama sekali bukanlah pembenaran bagi orang percaya itu terjun dalam hawa nafsu daging dengan dalih bahwa keadaan saya sulit atau mencoba mengisi waktu saya. Tentu saja sebaliknya, keadaan sulit dan pembuangan membuat saya lebih dekat kepada Tuhan. Terutama saya tahu bahwa ini hanyalah masa yang singkat yang sedang kita lalui. Kita adalah perantau yang tidak memiliki rumah di sini, tetapi saya memiliki rumah di dataran tinggi. Rumah saya sudah siap dan hanya untuk sementara waktu, dan kita akan meninggalkan tempat ini. Oke. Saudara Ishak, dalam ayat 12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Mohon penjelasan Anda. Dengan semangat yang sama seperti yang baru saja kita dengar bahwa mereka berasal dari Yahudi, tetapi mereka percaya kepada Kristus. Karena iman mereka kepada Kristus, mereka tersebar di daerah-daerah non-Yahudi. Daerah-daerah non-Yahudi ini memiliki latar belakang tentang Yahudi. Bahwa mereka adalah orang-orang yang jahat, mereka berbahaya, dan juga tercela. Ia berkata kepada mereka bahwa mereka akan menghadapi ini, akan ada fitnah karena kamu sekarang adalah orang percaya. Dan kamu seperti orang Yahudi yang berada di bawah kutukan. Kamu bukanlah umat Allah, tidak berada di bawah belas kasihan Allah. Bukankah umatku tidak memiliki belas kasihan? Ia berkata dalam ayat yang ke-10, kamu sekarang adalah suatu umat dan telah menerima belas kasihan di wilayah kekristenan, di wilayah kepercayaan kekristenanmu. Akibatnya, apa yang dikatakan orang-orang kafir tentang kamu sekarang adalah fitnah. Itu adalah celaan yang tidak benar, jadi bagaimana kamu menanggapinya? Kamu ditentang sebagai orang-orang yang berbuat jahat. Tetapi aku ingin kamu tetap terhormat. Mengapa? Sehingga pada hari kunjungan Siapa? kunjungan Tuhan kepada Orang kafir. orang-orang kafir itu. Rasul Petrus menganggap bahwa perilaku terhormat di antara orang-orang kafir yang dimiliki orang-orang percaya itu adalah hal yang baik. Dan jika mereka berasal dari orang Yahudi sebelum mereka mengenal Tuhan, ini akan membuat banyak orang bertanya-tanya tentang mereka dan menanyakan alasannya. Dan mereka memberitahu bahwa mereka adalah orang Kristen. Sehingga akibatnya beberapa dari mereka akan mengenal Tuhan. Iya. Dalam hal ini, maka mereka akan memuliakan Tuhan. Mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu Iya. yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Sejak sekarang, ketika Anda menanggung fitnah dan celaan dari Oke. orang-orang kafir ini. Dr. Fayez? Tetapi juga dia tidak hanya mengunjungi mereka bahwa dia menyelamatkan mereka dan menuntut mereka untuk mengenal pribadinya. Namun, jika dia tidak mengunjungi mereka dengan kasih karunia pada hari kasih karunia, dia akan mengunjungi mereka dengan penghakiman pada hari penghakiman. Tepat sekali. Baik. Dr. Fayez, ayat 13 dimulai dengan tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Dan mulai dengan mengatakan siapa yang menjadi pemimpin lembaga-lembaga ini, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Jadi bagaimanakah sikap orang beriman terhadap penguasa dan hukum manusia? Apa yang akan dilakukannya? Jika saya katakan juga sebagaimana ia katakan di ayat 11 bahwa pengasingan bukanlah pembenaran, bahwa orang percaya melakukan hawa nafsu daging, juga pengasingan dan ketidakadilan, dan bahkan jika kita hidup di negara manapun yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pengasingan dan perindasan yang menimpa kita bukanlah pembenaran untuk melanggar hukum negara di mana kita hidup atau untuk memberontak terhadap institusi manusia di negara-negara tersebut. Setiap orang percaya di negara manapun harus tunduk pada perintah dan hukum negara tersebut selama tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jika tidak bertentangan dengan firman Tuhan, jadi jika suatu negara melakukan wajib militer, maka semua orang percaya haruslah menerimanya. Jika negara melakukan pajak, maka semua orang percaya harus tunduk pada sistem perpajakan itu. Tidak adil, sekalipun sistem negara tersebut tidak adil, selama saya tidak harus melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah, maka saya akan tunduk pada setiap perintah manusia. Benar. Namun ketika Mordekai harus bersujud pada Haman, dia berkata bahwa dia tidak dapat melakukannya. Mordekai melakukan semuanya dengan benar.
Ayat di sini menegaskan bahwa kita tidak memberontak terhadap hukum negara tempat kita tinggal. Firman Tuhan dalam bagian lain memberitahu kita untuk berdoa bagi para presiden untuk kesejahteraan negara tempat kita tinggal. Kita mengasihi tempat kita tinggal dan firman Tuhan menganjurkan kita Benar. untuk dapat Dan mengupayakan melakukannya. kesejahteraannya karena dalam kesejahteraannya Anda akan menemukan kesejahteraan Anda. Izinkan saya kembali kepada Mordekai ketika dia berada di gerbang istana. Dia dianggap sebagai orang asing karena dia adalah orang buangan. Dan saya pikir ketika dia tahu tentang rencana pembunuhan raja, dia bisa saja mengatakan bahwa dia akan membunuhnya. adalah musuhnya. Mereka Saya adalah hanyalah orang-orang orang buangan di sini. Yang bawa kita ke sini dan melakukan kita. Namun, dia bertindak dengan jujur dan mengungkapkan rencana itu karena dia berada di posisi yang bertanggung jawab. Tentu. Karena itu orang Kristen harus jujur dalam pekerjaannya, dia harus jujur terhadap hukum negara karena dia menghormati Tuhan. Mengenai menghormati raja, ketika ia berkata di sini baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, mungkin seorang anak muda akan berkata bagaimana kalau raja ini telah rusak. Misalnya Tidak dia adil. berlaku tidak adil. Ya. Mengapa kita tidak memberontak? Mengapa kita tidak mencoba untuk melengsarkan dia dan memberontak terhadap dia contohnya? Ya. Apa peran kita di sini? Bagaimana jika saya mengetahui bahwa tidak ada raja atau presiden dunia ini kecuali dengan izin Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memilih orang itu untuk tahap ini dengan kekuasaannya. Para pangeran dan para bangsawan berkuasa. Jadi jika saya mencoba untuk memberikan sesuatu, yang saya tahu ini adalah Tuhan yang mengaturnya. Itu sama saja dengan berontak terhadap Tuhan sendiri. Tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali dengan izin Tuhan Yesus Kristus. Dia yang menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh dengan kuasa. Obama Benar. pernah Iya. menjadi presiden pada suatu masa karena Tuhan yang mendatangkan Obama. Benar. Tidak ada yang terjadi kecuali dengan izin Kristus. Selama Kristus mengizinkannya, maka dia berbicara pada saya secara pribadi melalui keadaan saya dan melalui presiden negara tempat saya tinggal. Jadi saya harus tunduk kepada lembaga ini dan jika keadaannya tidak tepat dan saya ingin statusnya berubah, maka saya berdoa kepada Tuhan untuk melihat waktu yang tepat. Tuhan memiliki otoritas untuk Setiap presiden atau mengubahnya. setiap pemimpin atau raja di atas tahta ditetapkan oleh Tuhan. Ya, Maka jika ia mengelola negara sesuai dengan pola pikir Tuhan, maka Tuhan akan membalasnya. Jika tidak, maka saya memohon pada yang mengangkatnya. Bagi setiap pegawai ada otoritas yang lebih tinggi. Kita bisa memohon kepada otoritas yang lebih tinggi. Siapa otoritas yang lebih tinggi daripada raja atau menteri? Itu adalah Tuhan. Raja segala raja. Bahwa melalui dia, para raja memerintah. Dia memecat dan dia mengangkat raja. Karena itu orang-orang beriman harus menaruhnya di depan mata mereka, berdoa bagi para raja-raja dan presiden. Jika seorang raja atau presiden berbuat salah, kita memohon pada yang mengangkatnya. Ia mengangkat dan memecat raja. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Sebenarnya masalah kita adalah kita menganggap doa sebagai sesuatu yang pasif. Padahal doa adalah sesuatu yang sangat aktif. Orang mengira bahwa orang yang berdoa adalah orang yang tidak mampu berbuat apa-apa. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena mereka tidak berdaya. Namun doa sebenarnya adalah tindakan positif yang dilakukan oleh orang percaya yang memanggil kekuatan surga itu sendiri untuk berada di pihaknya sehingga Tuhan akan memenuhi hal-hal yang besar. Doa adalah hubungan dengan otoritas Benar. tertinggi. Oke. Saya harap pemirsa terkasih tidak menganggap doa sebagai hal yang pasif, tetapi merupakan posisi aktif dari orang percaya. Jadi Silakan. kita sekarang berada dalam suatu periode yang disebut zaman orang kafir di mana Allah menyerahkan pemerintahan bumi kepada orang-orang yang diangkatnya dan disingkirkannya. Apakah itu berarti Allah tidak mempunyai otoritas? Tentu saja tidak. Allah memiliki otoritas tetapi Allah tidak mengatur secara langsung. Dan siapapun yang menantikan suatu era tanpa kerusakan atau ketidakadilan harus menantikan pemerintahan ribuan tahun ketika Tuhan Yesus memerintah bumi. Dan inilah yang dinantikan orang percaya. Jadi orang percaya tidak membuat revolusi karena ia memahami bahwa segala sesuatu akan tetap tidak teratur. Tidak adil dan korupsi akan tetap ada di hati orang-orang sampai Kristus datang dan juga memerintah. Ya, benar. Kita saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Anak-anak Tuhan harus memujinya. Namun dengan cara apa? Apakah melalui nyanyian? Tentu saja tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi Anda dapat melakukannya, sahabatku, dengan menjauhi hawa nafsu daging. Dalam ayat sebelumnya, Petrus mengatakan bahwa perbuatan daging adalah kejahatan, tipu daya, kemunafikan, iri hati, dan juga fitnah. Namun, kita dapat menyatakan pujian kita kepada Tuhan dengan menunjukkan perilaku kita yang dibentuk oleh firman Tuhan. Pemisahan orang percaya tidak berarti menjauhi hal-hal dunia saja, tetapi merupakan hal yang positif yang mengandung kebenaran dan pekerjaan baik
karena semua orang percaya harus memuji Tuhan dalam semua aspek kehidupan melalui kejujuran dan perbuatan baik mereka. Ini merupakan kesaksian bagi seluruh dunia. Ayat 15, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Tolong jelaskan ayat ini kepada kita. Silakan Saudara Ishak. Ini adalah salah satu ayat yang sangat indah, kehendak Tuhan agar kita berbuat baik. Lalu ketika kita berbuat baik, kita akan membungkam perkataan orang yang mereka katakan dalam kebodohan. Benar. Oke. Kita akan hidup dengan benar, jadi tidak seorang pun akan memiliki kesempatan untuk menentang kita. Inilah yang Alkitab katakan. Dan terkadang, diam lebih fasih daripada berbicara. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Dan tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Kita bisa berdebat dengan orang-orang yang kita anggap bodoh. Dan dengan kebodohan yang terus mereka katakan, lalu kita menjawab, dan seterusnya. Dan itu tidak akan pernah berakhir. Tetapi karena mereka memfitnah kita, maka saya akan menyerahkan mereka kepada Tuhan. Dan dengan kehidupan dan tindakan praktis saya, akan memiliki suara yang lebih keras daripada suara kebodohan orang-orang bodoh. Maka tindakan saya akan membuka mereka tanpa harus berkata-kata. Benar. Dr. Fayez, ayat 16 sangatlah penting. Ini berbicara tentang kebebasan. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetap hiduplah sebagai hamba Allah. Apa yang Anda lihat di sini tentang penggunaan kebebasan? Saya melihat bahwa hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus telah memberikan kita telah terbebas dari dosa, terbebas dari perbudakan dunia atau perbudakan iblis. Namun kebebasan di sini bukanlah kesempatan untuk melakukan apa yang kita inginkan, tetapi kebebasan dari sifat baru yang memenuhi kehendak Tuhan. Benar. Bukan sebagai hamba manusia dan atau bukan hamba pemerintah dan bukan hamba Tuhan yang kita tabiskan di bawah kekuasaan mereka, tetapi kita adalah hamba Tuhan sendiri, dan karena kita adalah hamba Tuhan, maka kita wajib memenuhi kehendak Tuhan. Dan sebagian dari kehendak Tuhan adalah kita tidak menuruti hawa nafsu daging, dan sebagian dari kehendak Tuhan adalah kita merupakan hambanya dan kita tunduk pada otoritas yang ditabiskan oleh Tuhan. Sebagian dari kehendak Tuhan bagi kita sebagai hambanya adalah bahwa pengembaraan kita di dunia ini dan keadaan yang mendasyat yang kita alami tidak menjadi peluang untuk pergolakan, pemberontakan, dan pelanggaran hukum di negara tempat kita tinggal. Kita adalah hamba Tuhan untuk memenuhi kehendaknya tanpa bertentangan dengan hukum negara. Namun jika hukum negara bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka kehendak Tuhan harus dipenuhi. Karena kita adalah hambanya dan kehendaknya akan terjadi. Dr. Fayez, saat Anda berbicara tentang kebebasan, seseorang mungkin berkata, Kristus telah membebaskan saya. Ya, Dan tidak ada dalam terang perjanjian baru daftar apapun tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ini sah atau itu dilarang. Jadi misalnya, saya bebas pergi ke bioskop bersama orang-orang untuk menonton film, dan kesadaran saya sama sekali tidak menuduh saya. Saya pergi kemanapun, bahkan ke tempat orang-orang jahat pergi, tapi saya tidak melakukan kejahatan mereka. Saya bebas, tidak seorang pun memaksa saya untuk melakukan apapun. Dan ini disebut kebebasan dalam Kristus. Baiklah. Apa hubungannya hal ini dengan cara kita bersikap di hadapan orang namun lain? firman Tuhan menawarkan saya hal lain. Itu memberitahu saya misalnya karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudara, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Rasul Paulus bebas makan dari apa yang dipersembahkan pada berhala karena aku tahu tidak ada berhala di dunia ini. Hal itu sama sekali tidak penting bagiku, tapi jika memakan daging seperti itu dapat menyebabkan saudaramu yang lemah tersandung dan kesadaran yang agak sensitif, maukah kamu makan daging itu? Paulus ia berkata tidak, Untuk aku tidak saudaraku. mau makan, bahkan aku tidak mau makan daging sama sekali. Aku tidak mau menyebabkan saudaraku tersandung. Jadi prinsipnya di sini bukanlah ini dosa, tidak. Kita memiliki tingkat yang lebih tinggi dari itu. Apakah hal ini membangun? Apakah itu membuat saudaraku tersandung? Bahkan ada masalah yang lebih penting. Apakah Allah dimuliakan melalui hal ini? Apakah Allah dimuliakan ketika saya menonton film? Apakah Tuhan dimuliakan? Bolehkah saya berdoa di bioskop? Bolehkah saya berdoa sebelum pergi ke bioskop? Berkata, terima kasih Tuhan karena Engkau memberi saya kesempatan untuk menonton film ini dan berada di tempat ini. Bolehkah saya melakukan hal seperti itu jika saya merasa damai ketika saya berdoa tentang hal yang akan saya lakukan dan dapat berkata kepada Tuhan, terimalah dan ikutlah dengan saya, ya Tuhan, dan saya merasa damai di dalam hati. Maka saya akan melakukannya. Tetapi saya tidak berpikir bahwa Tuhan akan dimuliakan dan mau pergi dengan saya dalam suasana di mana Tuhan Yesus Kristus dihina. Aturan umum yang diajarkan kepada kita sejak kita masih anak-anak untuk menilai tindakan apapun sebagai baik atau buruk adalah jika Kristus berada di tempat saya, apa Apa yang dia akan akan dia lakukan lakukan? ini? Dalam situasi seperti itu, apakah dia akan masuk ke tempat seperti itu? Apakah dia mengucapkan kata itu? Apakah dia akan melihat pemandangan itu? Kemudian Ya. menilai. Jika
Anda berkata tidak, dia tidak akan melakukannya. Maka saya juga harus menjauhkan diri darinya karena saya harus menjalani kehidupan Kristen di bumi. Tepat. Jika Anda berkenan, kita akan menjawab pertanyaan dari hadirin. Ayat 17, hormatilah semua orang, kasihilah saudaramu, takutlah akan Tuhan, hormatilah raja. Tolong jelaskan ayat ini. Mohon komentari ayat ini, Saudara Ishak. Dia berkata, hormatilah semua orang yang berarti jangan membeda-bedakan orang. Jadi bukan berarti saya menghormati orang kaya dan tidak melakukannya untuk orang miskin atau orang yang termasuk kelas sosial lebih tinggi dan tidak untuk orang yang berada di kelas sosial yang lebih rendah. Singkatnya kita menjalani kehidupan Kristen di bumi dan menghormati semua orang karena setiap orang adalah manusia. Kristus juga demikian, kasihlah saudara seiman. Janganlah lagi kita membeda-bedakan satu dengan yang lain karena kita semua Inilah kasih saudara. persaudaraan. Kasih persaudaraan, tepat Iya. sekali. Ini tidak bias pada tingkat sosial ataupun tingkat budaya, tetapi berdasarkan itu kita adalah anggota di dalam satu tubuh. Keluarga Allah. Atau seperti yang ia katakan di sini bahwa kita adalah satu bangunan, jadi kita semua saling menopang dan ini salah satu konsep bangunan yang kita lihat di dalam episode sebelumnya. Ketika ia berbicara setelahnya, takutlah akan Allah, ia mengatakan bahwa semua ini diletakkan di hadapan kita. Takut akan Tuhan berarti saya tidak melakukan apapun untuk alasan apapun kecuali bahwa saya mengasihi Tuhan dan takut dan menghormatinya. Dan setelah itu ia mengatakan hormatilah raja. Karena raja atau otoritas ditetapkan oleh Tuhan. Namun dia menyebutkan hormatilah raja sebelum takutlah akan Allah. Kita harus menaati Tuhan daripada manusia jadi ia mengatakan takutlah akan Allah. Hormatilah raja, raja harus kita hormati. Menghormatinya tidak berarti hanya dengan pajak ataupun sebagainya. Mengingat bahwa hari-hari itu adalah hari-hari penganiayaan. Iya. Dan kaisarnya mungkin adalah Nero sang penganiaya yang kejam. Jadi jika ini terjadi pada zaman Nero, hari ini kita tidak memiliki seorang pun dengan kekuatan seperti Nero. Memang ada orang-orang dengan roh yang sama tetapi tidak dengan kekuatannya. Jadi tidak seorang pun dapat mengatakan bahwa ini hanya terjadi pada zaman dulu. Firman Tuhan itu teguh selamanya. Kita menerapkan hal seperti itu di setiap generasi. Firman Tuhan cocok untuk setiap zaman. Tetapi ada baiknya bahwa pertama-tama dia mengatakan, takutlah kepada Tuhan. Jadi jika ada pertentangan antara kehendak Tuhan, seperti yang kita mengerti, dengan hukum atau aturan dari raja, saya akan mengikuti firman Tuhan namun lakukan apapun yang dikatakan firman Tuhan pada saat yang sama. Hormatilah raja-raja dan tunduklah. Dan dia yang takut akan Tuhan tidak takut pada raja. Benar. Dia yang takut akan Tuhan, Tuhan memberinya keteguhan. Pernahkah Anda melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja Dia ia akan berdiri. berdiri? Seperti Yusuf. Tentu saja. Dia berkata, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan Terhadap berbuat Allah. dosa terhadap Allah? Menghormati Tuhan membawanya ke hadapan raja dan ia menghormati raja. Ketika seseorang berdiri di hadapan raja sebagai orang yang dituduh, orang ini takut kepada raja. Namun berdiri di hadapan raja dalam posisi seperti Yusuf, ia menghormati raja. Silakan Dr. Fayez. Nah, saya teringat Daniel ketika mereka mencoba mencari kesalahannya. Mereka tidak dapat Karena ia takut menemukannya akan Tuhan. kecuali mengenai hukum Tuhannya. Ketika ia dibawa keluar dari gua, ia berkata, ya raja kalah hidupmu. Allahku telah mengutus umatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mampakan aku karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Tapi aku juga terhadap Tuanku, ya raja aku tidak melakukan kejahatan. Aku tidak melakukan kesalahan apapun saat melayani engkau dapat memeriksanya. Jadi ada baiknya untuk mengatakan kepada pemirsa, terutama mereka yang berada dalam posisi yang berwenang, bahwa Alkitab mengajarkan orang Kristen untuk menghormati hukum negara, menghormati otoritas, menghormati operasional dan juga legislatif di negara, berdoa bagi raja-raja, berdoa bagi para presiden, takut akan Tuhan dan menghormati serta memuliakan raja. Inilah yang diajarkan Alkitab pada kita. Dan menurut saya ada pemahaman yang menyimpang dari orang-orang dalam memahami Alkitab tentang cara menghadapi presiden dan juga raja. Terima kasih, kita telah di akhir episode. Kita rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semua, saya punya pertanyaan tentang sikap kita terhadap otoritas dan undang-undang suatu negara. Apa yang diajarkan Alkitab kepada kita tentang cara untuk bertindak? Kita belajar bahwa kita harus tunduk kepada otoritas bahkan kepada lembaga manusia, asalkan tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Benar, bagaimana menurut Anda? Benar. Saya juga ingin tahu apa yang Petrus katakan kepada kita tentang kebebasan di ayat 16 dan bagaimana kita tidak menyalahgunakan kebebasan ini. Apa yang dia katakan? Makna kebebasan terkait dengan menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi untuk hidup saya dan menjadi bebas. Namun melalui hal ini saya berjalan dalam kebebasan kodrat baru untuk memenuhi kehendak Tuhan. Jadi ketika saya berjalan di jalan ini, saya akan menjauhkan diri dari hawa nafsu daging dan segala sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan.
dan tidak dan membuat orang tidak lain membuat tersandung. orang tersandung. Ayat 17 berkata, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Apa yang kita lihat di sini? Hal pertama yang kita lihat adalah menghormati semua orang, bukan membeda-bedakan golongan dalam masyarakat, tetapi memperlakukan semua orang dengan hormat, dan ketika dia bergerak untuk mengasihi persaudaraan, ini ada di dalam lingkup orang percaya bahwa kita semua adalah satu tubuh dalam Kristus. Kemudian dia berkata, takutlah akan Tuhan dan hormatilah Kaisar. Ia menyebut Tuhan terlebih dahulu karena kita harus lebih taat kepadanya. Bagus, bagaimana hamba Tuhan? Baiklah, Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan. terima kasih. Pemirsa terkasih, firman suci mengajarkan kita khususnya apa yang dikatakan Rasul Paulus tentang orang Kristen di bumi adalah sebuah perjalanan dan pengasingan. Kita tidak akan hidup di dunia ini selamanya. Ini bukanlah rumah terakhir kita. Kita berada dalam pengasingan di dunia ini dan segera kita akan meninggalkan dunia ini dan pergi ke rumah kekal kita. Selama kita hidup sebagai perantau, kita harus menahan diri dari hawa nafsu kedagingan yang berperang melawan jiwa kita. Dan saya katakan juga bahwa sebagai orang asing, jangan bersedih atas sesuatu yang telah hilang karena kita adalah perantau saja. Oleh karena itu saya katakan kepada Anda bahwa Anda mungkin berasal dari negara yang penuh dengan kekacauan, khususnya di wilayah Arab, mungkin di Suriah, di Irak, Yaman, atau dimanapun Anda mengalami konflik. Mungkin hak-hak Anda dirampas, orang-orang tidak menghargai Anda. Ini bukan rumah Anda. Sebentar lagi Anda akan sampai di rumah dan tidak ada pergolakan di sana. Tidak ada kekacauan, tidak ada kudeta. Ada stabilitas karena Tuhan sendiri akan menyertai kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. مثل ظل عابر تنقضي أيامنا وسريعا تقرض ثم نمضي من هنا عندها يبدو لنا باطلا كل العنا ما عدا ذاك الذي هو كل المقتنى يسوع. وأنا لا أبتغي معك شيئا في الدنيا بعدما أشبعتني وبك نلت المنى أنت كنزي الأعظم كل جاهي والغنى ونصيبي الصالح وابتهاجي والهنا يسوع. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.